أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Junabail muhtaramin wal mukaramin, segenap para alim, para kiai, wabil khusus hadirin pengawasan sonten wonten ing wulan puasa menika, wabil khusus yang kita muliakan, kita hormati sesepuh panjenenganipun Simbah Khalidin, panjenenganipun Mbah Hato, panjenenganipun Mbah Darman, panjenenganipun sedaya kemawon para rawuh linangkung sahibul hajah, panjenenganipun Bapak Pak Izin dalah putra wayah karwa sedaya mugi-mugi tansah pinaringan ridha rahmat saka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kanthi menika gesang sedayanipun saged mlampah wonten ing dalan-dalanipun nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kita mulyakaken, pertama-tama marilah kita panjatkan suci syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, terutama karunia iman dan Islam, sehingga kesempatan hari ini kita semua masih diberi kemampuan untuk berpuasa. Sekaligus di dalam hati punya satu pendiatan, suatu hal yang sangat baik, yakni menggerakkan tubuh bersilaturahim, ngaji, bermusafahah, salaman, bertatap muka dalam rangka menghilangkan kebodohan, dalam rangka terutama mencari ridho dan rahmat dari Allah SWT. Maka daripada itu perlu kita syukuri bersama-sama, kanthi kita ucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Salawat wa'assalam marilah kita hatur unjukkan kepada rimbaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua tergolong umat yang layak, yang patut, bahkan berhak ditakdirkan oleh Allah mendapatkan syafaat minad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh ingkang kita mulyakaken, betapa pentingnya pemahaman, betapa pentingnya ilmuwan, terutama terkait dengan agama. Islam itu apa? Sama hadiddin. Islam adalah agama yang paling mudah, agama yang paling gampang. Akan tetapi
kita jangan sekali-kali memudahkan dan menggampangkan agama Islam. Contoh ataupun semisal ibadah di dalam kita menjalankan, melaksanakan urusan agama Islam. Pertama, syahadat. Cukup lisan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara publik itu telah diketahui bahwa manusia tersebut adalah orang Islam. Secara hati harus itikad agar Allah menganggap manusia itu tergolong orang Islam. Itulah kemudahan. Kemudian pasal yang kedua, yakni adanya melakukan sholat. Sholat itu gampang, tapi jangan menggampangkan sholat. Kenapa dikatakan gampang? Pernah ada satu orang yang bertanya, pripun sih sholat kula niku sholat kok bingung kok angel mongko kula saged Fatihah. Dengan saya jawab, itulah sholat. Sholat itu adalah membaca suratul Fatihah. Memang terkait dengan ilmu fikih perlu pemahaman yang lebih mendetail. Sebelum kita sholat, kita harus melaksanakan apa yang disebut menurut ulama fikih, yakni syarat untuk melaksanakan sholat. Apa itu syarat? Syarat yakni sesuatu yang harus dilaksanakan, diberesi, yang harus disempurnakan sebelum kita semua menjalankan, melaksanakan ibadah sholat. Seperti halnya suci. Suci di dalam agama Islam mudah. Di dalam agama sebelum kita mengikuti baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang lain itu ada satu akidah, ketika kena najis itu harus dibuang. Upami kopi air kula kena najis, tes kotoran apa niku jejak, ya sudah buang saja. Beda dengan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup dikumbah, dibasuh, disucikan dengan air. Syarat kita harus menjalankan sholat secara penjabaran ulama ahli ilmu fikih. Karena ini di dalam Al-Quran tidak ada syarat itu ranono ning ilmu Al-Quran. Ilmu hadis ya juga tidak ada. Yang ada adalah niku derek-derek napa istima'il ulama. Bahkan para ulama ahli fikih syarat di antara lain yakni harus bersih. Bersih badannya, bersih pakaiannya. Yang dimaksud bersih itu yakni suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Bahkan melebar lagi terkait dengan tempat ataupun pakaian, kita juga harus yang menghakki walau karena pinjam. Nyelih kena nyelih. Ulun tak pinjam bahatok sajadahnya tak ngisok. Saya pinjam sajadahnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Ketika sajadah itu suci, insya Allah syarat telah gugur. Akan tapi tiba-tiba kita ngambil sajadah milik bahatok, tak ambil langsung buat kita sholat, persyaratannya tidak boleh karena itu disebut sholat.
Ibadah apapun juga termasuk ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Gua ngaji dengan Mas Pak izin tanpa direstui diizini oleh Mas Pak izin, otomatis ibadah ngaji kita akan batal karena itu pemiliki Mas Pak walaupun hakikat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusan najis. Fitian najis yang menempel pada baju cukup dikumbah, yang menempel pada badan cukup dikumbah. Najis juga harus suci dari dua hadas, hadas ashar dan hadas akbar. Hadas itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dicerna secara zahir, akan tetapi bisa disucikan dengan secara menentuk. Itu tidak dicerna kayak apa sih entut kan apa gitu? Ada suara kadang-kadang, tapi kadang-kadang tidak ada suara, tapi kadang-kadang hanya ada aroma. Ada nebes. Ada aroma. Lama-lama entut itu tidak bisa didefinisikan apa. Itu definisinya hanyalah suatu yang diantarain sebuah hadas, hadas kecil dan hadas akbar. Perbedaan hadas kecil dan hadas akbar diantara lain yakni hadas asghar atau hadas kecil itu terdiri biasanya di antara lain sebab-sebab perkara yang disebut najis, tapi di antara lain yang pasti sesuatu yang keluar dari lubang manusia, yang lubang bawah baik depan maupun belakang itu pasti harus adanya hadas asghar. Pengecualian ada pula hadas akbar, nah, gitu ya. Yang penting sucinya kita harus membersihkan dengan wudu ataupun tayamum. Agama gampang, wudu nek bisa, ora bisa ya tayamum. Tapi dengan syarat. Kemudian syarat-syarat yang lain mungkin adanya mustaqbilal qiblah, adanya kita tahu waktu kapan kita sholat zuhur, asar, maghrib dan lain sebagainya. Kita harus tahu yang disebut ijtihad. Ini sing istilah para alim ulama, kalau jenazah cukup tabek derek-derek para guru, derek-derek para alim ulama, derek para tabiin lan sapanunggalane tumugi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun boten. Jadi boten usah tebih-tebih berisane ada. Pun. Kita dilanjutkan setelah tahu persis syaratnya, barulah kita harus paham apa yang disebut isi di dalam ibadah sholat tersebut, yang sebutannya coro runtutan ahli fikih disebut arkanus sholat. Coro bahasane Gus Kamrat carane nopo? Komponen sepeda motor. Komponen harus sempurna. Contohnya komponen mungkin ada CDI, ada busi, ada sepul, ada seher. Niku asalnya Gus Kamrat kayak niku. Soalnya juga demikian. Harus sempurna, mulai rukun kita dituntut. Pertama harus berdiri.
bagi orang sehat. Tapi agama kan mudah bilang agama Islam itu Empat. orang yang ngadeg ya Jiko. orang yang jago turu orang turu kedep Kedet-kedet. sholat yang kedep mah Mati. oh. Tapi lo kita setelah kita bisa berdiri kita dituntut untuk yakni membaca rukun qauliyah, ucapan yang disebut takbiratul ihram, Allahu Akbar, besertaan di dalam hati penentuan sebuah niat ta'yin wa takhsis, menentukan dan ketentuan kekhususan niat sholat zuhur ataupun asar, menjadi imam, makmum ataupun sendirian. Oh, setelah rukun itu barulah rukun-rukun yang lain, diberikan adanya membaca ini dan itu dan lain sebagainya. Adapun gerakan-gerakan juga di samping rukun juga ada pelengkap penyempurna yang disebut Sunnah. Toro takadetikus kaprat gitu. Sepeda motor sudah ada mesin, sudah ada sasis, tetap dari sepeda motor. Tapi perlu pelengkapan selebor, cover, totok kanan, totok kiri, agar sepeda motor itu sempurna dipandang, sempurna dikendarai. Sino semboten nonton selebor tetap niku dadi sepeda motor. Sino semboten nonton cover kanan kiri ya tetap sepeda motor. Begitu juga sholat. Sholat sinau tidak membaca sunnah ya tetap Sholat. ning boten Sempurna. Boten saya. Nah, mugi-mugi ada manfaat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat zaman Dhahabat Qallatil urub wa sabatal ajr insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdal bi rahmatika ya arhamar rahimin.